Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma pasholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Risalah Ramadan RRI Bandung, pagi hari ini kita bersama kembali di Ramadan 1444 Hijriah. Dan insya Allah tema kita pagi hari ini yaitu tentang manfaat sodaqoh bersama Ustazah Nani Hendrayani SAG. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu paparan dari Ibu Ustazah Nani, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini ya. Kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Amin. Baik, insya Allah pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang manfaat sodaqoh. Banyak sekali ya pemirsa yang berkaitan dengan sodaqoh. Salah satunya adalah manfaat sodaqoh itu adalah sebagai pembersih ya. Nomor satu adalah sebagai pembersih. Nah, kebetulan sangat tepat sekali pada bulan Ramadan ini ya. Pembersih harta adalah zakat ya. Jadi zakat adalah pembersih harta. Jadi pada bulan Ramadan ini sangat tepat sekali semua semua hamba Allah wajib berzakat kecuali ada hal-hal tertentu gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk membayar zakat ya, bukan menerima zakat ya, tapi membayar zakat gitu ya. Jadi sodaqoh itu adalah sebagai pembersih. Salah satunya harta pembersihnya adalah dengan berzakat ya. Sekali lagi zakat pembersihnya adalah harta. Sedangkan sodaqoh pembersih hati, pembersih jiwa ya. Ada hadis yang pernah saya baca hadis yang mengatakan begini, lindungilah hartamu dengan zakat ya. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Begitu ya Ustadz ya. Kenapa diobati dengan sedekah? Karena lewat sedekah mungkin sakitnya bisa jadi pelantara sembuh gitu ya. Kalau ada yang sakit, sudah saya bahas pertemuan yang lalu tentang sakit ya Ustadz ya. Jadi barangkali ada yang sedang sakit, pemirsa, bersedekahlah. Mudah-mudahan lewat sedekah menjadi jalan sembuh gitu ya. Jadi sekali lagi manfaat sodaqoh itu adalah sebagai pembersih, zakat pembersih harta, dan sedekah pembersih jiwa, pembersih hati gitu ya. Kedua, manfaat sodaqoh itu adalah sebagai penolak bala. Nah, itu penolak bala Ustadz ya. Jadi begini maksud saya, bisa memindahkan seseorang yang akan mendapatkan musibah dengan sedekah, dengan lewat sedekah itu bisa terjaga jadi bisa selamat gitu ya. Terhindar dari musibah gitu ya. Jadi penolak bala ya. Pernah saya lihat dari berita ya, kejadian yang lost rem itu yang di Kalimantan, yang jam 6 pagi itu ya. Semua pada meninggal semua, itu yang lost rem apa sih itu? Truk gitu ya, lost rem itu, remblong, semua pada meninggal pada saat itu. Ada yang tengah-tengah kecepit motor itu kalau di syariat manusia itu udah hancur motor itu, meninggal gitu ya orangnya. Ternyata orangnya utuh dan motornya juga utuh. Padahal kalau lihat syariat itu
kejepit sana sini itu sudah meninggal, udah hancur gitu. Nah, di dalam motor itu ada sebungkus nasi di dalam kresek itu ya. Katanya dia setelah diselidiki ternyata orang itu sering bersedekah. Jadi dia selamat dari musibah itu, motornya juga selamat, dia pun selamat. Kalau dilihat dari kasat mata itu udah hancur gitu ya, yang remblong yang di Kalimantan itu ya, pernah saya lihat juga di berita. Nah, mungkin barangkali ada sodakoh dia yang rutin. Dia katanya memang mau memberikan makanan ke masjid, itu yang di dalam motornya ada kresek berisi makanan gitu ya. Saya teringat sekali, ya Allah, dengan sodakoh berarti bisa penolak bala ya, terhindar dari musibah. Oleh karena itu pemirsa, saya menghimbau, saya memberikan saran atau apa ya, apa sih namanya, anjuran gitu ya. Ibu dan bapak di rumah kalau mau pergi kerja, kalau mau pergi ngantor, mau pergi kemana saja keluar rumah, sisihkan dulu sodakoh. Mau 2.000, mau 1.000 gitu ya. Mau ke celengan, mau ke tetangga, mau ke anak kecil, pokoknya ke siapapun, keluarkan dulu harta kita 1.000 atau 2.000 ya. Mau pergi itu teh untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari mara bahaya. Jadi sebagai penolak bala. Sedekahlah semampu kita, tidak harus besar ya, tapi rutin. Yang ketiga, sodakoh itu adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain. Ya, Ustadz, mana mau nggak gembira gimana ya? Dengan sodakoh itu bisa menggembirakan orang lain. Pernah saya rasakan itu. Dikasih oleh orang lain teh atohna teu katulungan. Sangat gembira, sangat bahagia dan sangat apa sih namanya? Apa namanya istilah bahasanya mah? Senang sangat gitu ya. Senang gitu ya. Padahal dikasih itu tidak besar, tidak besar gitu kalau dilihat dari materi ya, tapi luar biasa ya. Mungkin ibu dan bapak di rumah juga sering merasakan ya, kalau dikasih orang, kalau kita lagi nggak punya itu luar biasa atau nah gitu. Nah, dan pada saat kita diberi oleh orang itu, langsung kita terucap hatur nuhun, betul nggak Ustaz? Betul. Hatur nuhun. Nah, ucapan hatur nuhun dan dilanjutkan singka gentosan dari rizki kayak gitu ya. Di saat itulah doa orang itu diijabah. Di saat itulah mereka mendoakan kepada kita dan doa itu diijabah ya. Makanya berikanlah kegembiraan kepada orang lain, berikanlah kebahagiaan kepada orang lain, nanti kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Ya. Kalau kita ingin dibahagiakan, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, bahagiakanlah sesama kita, apalagi yang sedang membutuhkan. Insya Allah, Allah akan ganti loh. Allah akan ganti yang berlipat ganda ya. Itu ada dalam Al-Qur'annya ya, surat Soba ayat 39 Ustadz ya. Jadi ada dalam Al-Qur'annya, akan Allah ganti yang berlipat ganda gitu ya. Aku yang akan menggantinya begitu ya, dalam surat itu ya, dalam surat Soba ayat 39. Selanjutnya sodakoh itu adalah memberkahkan rizki. Sodakoh itu adalah bisa memberkahkan rizki. Rizki kita akan lebih bermanfaat, akan lebih berharga gitu dengan sedekah ya. Apalah artinya harta banyak kalau kita tidak bersedekah? Kita toh meninggal itu tidak akan membawa apa-apa ya. Tapi meninggal itu akan membawa amal yang baik. Akan ada amalan soleh kita ya. Jadi jangan terlalu pelit lah, jangan terlalu pelit ya. Jangan terlalu pelit ya, sedekahkan dengan yang kita mampu. Idza matabnu Adam itu, idza matabnu Adama in qata'a amaluhu
illa min salasin, illa min salasin, sodakotin jariyatin, aw ilmun yuntafa'u bi, aw waladin solihin, yad'ulahu itu ya. Saya teringat dulu waktu pesantren gitu. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin, aw ilmun yuntafa'u bi, aw waladin solihin, yad'ulahu. Sodakoh jariah, ternyata ya amal baik kita yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, amal yang anak yang soleh gitu ya. Jadi sodakoh ini sangat berkaitan dengan amalan-amalan kita ya. Sesuai kita hidup itu sesuai dengan amalan-amalan loh. Ya, akan berbalik kepada diri kita. Amal baik akan berbalik kepada diri kita, amal buruk juga akan berbalik kepada diri kita juga gitu ya. Maka itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Bu Nadi, kita jeda dulu. Nanti setelah pesan-pesan berikut Risalah Ramadan kembali hadir kembali. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya, walau dengan seteguk air, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar dan pemirsa Risalah Ramadan masih bersama dengan tema fadilah atau manfaat sodakoh. Ya, tadi sudah kita atau Ibu Ustazah tadi sudah jelaskan manfaat-manfaat daripada sodakoh itu sendiri. Nah, supaya apalagi terutama di bulan puasa seperti ini ya, supaya lebih tumbuh lagi gitu semangat kita untuk bersedekah. Barangkali ada kiat-kiatnya dari Ibu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dulu, Ustaz. Saya melanjutkan dulu. Mangga. Masih ada sedikit lagi tentang manfaat sedekah ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, Pak Ustaz. Pemirsa, manfaat sedekah itu saya lanjutkan. Salah satunya adalah bisa mencukupkan rizki terus-menerus ya. Bisa mencukupkan rizki terus-menerus. Sering kita dengar di masyarakat, ayo siapa sih yang ingin jadi kaya? Ayo kita menjadi orang yang kaya. Siapa sih yang nggak mau jadi orang yang kaya ya? Nah, apa jadinya ya Ustadz kalau di dunia ini menjadi orang yang kaya semua? Mungkin tidak akan ada yang mau jadi satpam ya Ustadz. Mungkin tidak akan ada yang mau jadi supir apa ya, supir angkot gitu ya. Mungkin nggak akan ada yang mau tukang sasapu ya. Kalau gitu ya. Kalau kita semua di dunia ini menjadi orang yang kaya ya. Nah, sebenarnya bukan kaya dari segi materi gitu ya. Tetapi yang kita butuhkan itu adalah keberkahannya ya, keberkahannya. Kenapa? Karena kalau kaya itu identiknya dengan hawa nafsu ya. Tapi kalau keberkahan itu sedikit tapi cukup gitu ya. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah bukan menjadi orang yang kaya, tetapi orang yang menjadi qanaah gitu Ustadz ya. Orang yang qanaah itu apa? Orang yang merasa cukup
gitu. Memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba menjadi orang yang cukup. Ya, tidak usah banyak tapi cukup gitu. Pengen mobil cukup. Ada uangnya. Pengen rumah cukup, oleh Allah diberikan aja jalannya dari mana saja. Untuk kita meminta kepada Allah tuh rasa cukup aja gitu ya. Kalau kita meminta kaya itu identiknya dengan hawa nafsu gitu ya. Banyak kejadian kan sekarang Ustadz, banyak pejabat ya yang sudah terhormat, sudah kaya raya, tapi masih ada yang korupsi. Padahal gajinya udah miliaran atau jutaan gitu ya, sebulan tuh 50 juta gitu ya pejabat-pejabat itu. Ya kalau kita nominalkan, tapi masih ada korupsi, masih ada pengen korupsi. Belum cukup ya itu berarti belum cukup ya. Padahal menurut kita mah udah gede gitunya. Tapi karena dengan hawa nafsu gitu ya, merasa tidak cukup gitu, walaupun gajinya besar, tetap aja korupsi gitu. Karena di dalam dirinya tidak ada cukup, tidak ada rasa cukup. Oleh karena itu kita mintalah kepada Allah dengan rasa cukup. Ya Allah berikan rasa cukup. Kalau dengan rasa cukup itu insya Allah akan menerima gitu ya. Berikanlah keberkahan. Nah, berikanlah ya Allah rizki saya menjadi rizki yang berkah, menjadi rizki yang berkah gitu ya. Apa jadinya? Tidak kebayang gitunya. Atau misalnya kalau kita di apa sih, tidak ada artinya gitu. Harta banyak juga ya, sepatu banyak, tetap nu dipakai mas sepasang, betul nggak ya? Nggak semuanya ya, makan banyak, duit banyak, tetap aja makan mah sepiring gitu ya. Sugan gitu jadi banyak uang, makan jadi berbanyak jadi ini. Jadi tidak ada artinya. Yang cukup, yang bagus itu adalah makan secukupnya gitu ya. Banyak harta juga, harta yang berkah gitu ya. Jadi sekali lagi sedekah itu adalah bisa mencukupkan rizki yang terus menerus. Ada lagi, sedekah itu bisa memberkahkan rizki. Ya, sedekah itu bisa memberkahkan rizki kita, walaupun pas-pasan, walaupun sedikit gitu Ustadz, tapi berkah gitu, berkah. Kalau rizki yang banyak, harta yang banyak teh, kalau yang tidak berkah, itu teh. Ya geringan mah gitu ya, sakit-sakitan terus hartanya tebeak habis ke rumah sakit ya, ada aja. Jadi kita kepada Allah tuh jangan meminta kaya, tapi mintalah kepada Allah dengan rasa cukup gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya bisa menjadikan apa sih, ilmu buat kita semua gitu. Amin. Ya. Jadi dengan sedekah itu, sekali lagi saya ulang, sedekah itu bisa sebagai pembersih jiwa dengan sedekah, pembersih harta dengan zakat. Kemudian zakat itu bisa menjadi penolak bala. Sedekah itu bisa jadi penolak bala gitu ya, menjaga hal-hal yang dari musibah ya. Oleh karena itu saya anjurkan sebelum pergi kerja, sebelum pergi keluar rumah, kita keluarkan dulu harta kita, mau 1.000 mau 2.000 kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang dianggap kita di bawah kita gitu ya. Itu dalam rangka penolak bala, kanggo penjagaan diri gitu ya. Kalau bisa diniatkan, ya Allah dengan saya memberikan sedikit harta, misalnya 2.000 ya, kecilnya 2.000, diijab kabulkan ya Allah, mudah-mudahan jadi penolak bala saya gitu ya. Jadi saya anjurkan, saya menghimbau kepada pemirsa di rumah, setiap pergi keluar rumah berikanlah sedekah terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk sebagai penolak bala gitu ya, penjagaan diri gitu ya. Kemudian sedekah itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain ya. Bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bisa dirasakan oleh semua ya.
kalau diberi itu gimana rasanya, apalagi kalau kita sangat membutuhkan ya. Aduh, luar biasa. Apalagi mendekati Lebaran, Bu. Nah, begitu. Dikasih THR. Nah, itu ya. Pas pisan dengan hari Ramadan ini ya. Bulan Ramadan ini perbanyaklah sedekah karena pahalanya lebih berlipat ganda kepada para dermawan yang punya lebih hartanya. Silakan bulan kesempatan yang terbaik di bulan ini akan dilipatkan pahalanya, Allah akan memberikan keberkahan lagi rizkinya ya. Jadi jangan pelit, mangga silakan dermawan ya. Mudah-mudahan dengan sedekah bisa menjadi mudah rizkinya, lebih banyak lagi rizkinya, lebih mudah karena banyak didoakan gitu, banyak didoakan oleh orang lain. Jadi rizkinya tidak ada istilah banyak sedekah jadi sengsara, nggak ada. Malah rizkinya lebih berkah. Itu janji Allah ya. Dalam surat As-Soba ada ayat 39, mangga silakan dibuka suratnya di dalam Al-Quran, surat Soba ayat 39. Allah akan memberikan berlipat ganda apa yang diberikan oleh hamba kepada hambanya, itu akan Allah ganti yang berlipat ganda. Begitu Ustadz. Baik, sebagai kesimpulan juga barangkali ini, walaupun tadi Ibu bilang sedekah itu walaupun hanya 1.000, 2.000 ya, tidak harus banyak. Dan sedekah itu, maaf saya menambahkan, dan sedekah itu tidak harus berupa uang. Ya, sedekah ingat, sedekah itu tidak harus berupa uang. Dengan ramah tamah, dengan ucapan salam, dengan senyuman, dengan sapaan, ya, yang bisa menggembirakan orang lain, gitu ya. Itu juga sedekah. Iya. Apa bedanya sedekah dengan infak? Ini ya. Kalau sedekah itu ya seperti yang saya ucapkan tadi, dengan ramah tamah, dengan ucapan, dengan salam, dengan sapaan gitu ya, itu sudah. Kalau infak itu identiknya dengan uang, gitu ya. Kalau infak itu identiknya dengan uang, kalau sedekah selain uang, masih mencakup hal-hal yang lain yang sudah saya ucapkan tadi. Begitu mungkin? Hal terakhir mungkin yang sebagai kesimpulan juga sebelum kita mengakhiri acara ini. Saya mengingatkan kembali di bulan Ramadan ini yang sangat berkah ya. Mudah-mudahan mempunyai rezeki yang lebih. Ibu dan bapak di rumah bisa sedikit menyisihkan rezekinya. Berikanlah kegembiraan kepada orang lain. Insya Allah kita digembirakan oleh Allah. Gitu. Amin. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang mempunyai rezeki lebih, memberikan kepada orang yang membutuhkan, Allah ganti lagi yang berlipat ganda. Amin. Ya, mangga berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini sangat tepat ya. Bersedekah, Allah ganti yang berlipat ganda dan berikan kebahagiaan kepada orang lain. Insya Allah kita dibahagiakan oleh Allah. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Ustazah, waktu juga pendengar dan pemirsa. Demikian risalah Ramadan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.